Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Untuk kali ini kita berjumpa kembali yaitu dengan materi ekstra kurikuler hot ya bersama dengan Bapak Abdul Rauf. Siap semuanya anak-anak? Untuk peralatannya sudah disiapkan? Oke. Ya, jangan lupa ya untuk kelas 1 dibuka halaman 37. Ya, kelas 1 pakai buku yang ini ya, jilid 1 halaman 37. Untuk nanti yang kelas 2 nanti pakai buku yang jilid 2. Ini ya. Nah, disiapkan dulu untuk anak kelas 1. Sementara untuk kelas 2 bisa menyimak dulu. Misalkan ada yang kelas 2 yang baru saja masuk bisa menyimak dulu. Itu ya. Siap? Oke. Mohon untuk menuju ke lantai 2 untuk menata meja kursi yang akan Untuk kelas dipakai 1 ujian ini kelas 6 yang perlu berikutnya. kamu tahu yaitu Jadi materi untuk kelas 1 Bapak mulai Ibu dari halaman seluruh 37 karyawan ini yang adalah sudah materi bertugas, pengenalan mohon huruf yang bersama-sama berharokat untuk menuju kasroh ke tanwin lantai ya, 2 huruf yang sekarang berharokat kasroh untuk tanwin. penataan meja Tapi kursi sebelumnya bisa ujian dibuka kelas dulu 6. Terima halaman kasih atas 38. kerjasamanya. Nah, 38 yang ini. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi 38 wabarakatuh. yang ini. Ini ada halaman yang terbalik masalahnya dicetak buku ya. Yang halaman 38 dulu ya. Nah, halaman 38 di sini dikenalkan dengan huruf berharokat kasroh tanwin ya. Huruf berharokat kasroh tanwin. Kasroh tanwin kan letaknya di bawah ya. Memberi harokat kasroh tanwin. Harokat kasroh tanwin ini adalah harokat di mana letaknya di bawah seperti harokat kasroh yang double. Nah, yang berarti untuk dibacanya adalah in ya. Seperti ini ya. Huruf alif berharokat kasroh tanwin berarti in, ba berharokat kasroh tanwin berarti bin ya, sampai seterusnya dengan huruf ya. Ya, untuk mempraktekkan kita buka halaman 37. Nah, untuk mempraktekkan di sini kita buka halaman 37 di mana ini kalian hanya cukup diminta untuk menyalin saja ya, diminta untuk menyalin saja. Menyalin huruf yang sudah ada pada contoh. Ya, ini saya contohkan satu saja ya untuk menyingkat waktu. Saya berikan contoh satu saja. Ini bacanya apa? Karomin. Nah, di mana ada harokat kasroh tanwinnya pada huruf min, mim. Nah, menulisnya ingat dari sebelah kanan. Letak hurufnya juga kamu perhatikan ya. Nah, letak hurufnya harus nempel pada garis K, ro, min. Nah, baru kalau ekornya mim ini ada sebagian yang ke bawah garis dan beri harokat kasroh tanwin. Di sini sudah paham ya anak-anak? Nah, ini mudah sekali. Kita hanya disuruh untuk menyalin saja. Ya, untuk melanjutkannya ini sampai ke bawah, nanti setelah ekstra kamu bisa lanjutkan. Oke. Nah, kita untuk mempersingkat waktu aja ya untuk kelanjutannya. Sebab ini kan mudah sekali. Hanya disuruh untuk meniru dari contoh yang sudah ada. Seperti ini sukarin, waladin, falakin, ghonamin. Oke. Berikutnya halaman 40. Nah, ini karena ini ada yang halaman terbalik, saya buka halaman 40. Ya, halaman 40 ini ada huruf hijaiyah yang berharokat dhammah tanwin. Nah, dhammah tanwin di sini adalah huruf dhammah yang didouble. Nah, ada juga yang penulisan dhammah tanwin ya. Nah, dhammah tanwin yang tulisnya begini. Nah, ada yang seperti ini. Ada juga yang dhammah tanwinnya persis seperti huruf dhammah dibuat double begini. Nah, jadi nanti ketika kalian menemui ada harokat dhammah tanwin seperti ini jangan bingung ya. Nah, ternyata ada dhammah tanwin yang bentuknya seperti ini. Ya. Kita perhatikan, baca bisa kita baca bersama-sama bun tun sun jun ya. Hun khun dun zun run zun sun shun sun dun tun zun un gun fun un kun lun mun nun wun hun laun. Nah, karena lam alif ini ada dua huruf, lam dan alif. Lam berharokat fathah, alifnya berharokat dhammah tanwin, terbaca laun. Yun. Nah, mudah sekali ya anak-anak ya. Oke, kita praktekkan untuk cara menuliskan
dhammah tanwin pada contoh halaman 39 ya, halaman 39 sesuai dengan contoh ya. Bacanya apa ini anak-anak? Akhirun ya, yang berharokat fathah adalah huruf alif, yang berharokat kasrah huruf kha, yang berharokat yang berharokat dhammah tanwin huruf ra ya. Coba kita praktekkan sesuai dengan contoh. Nah, ya, siap ya anak-anak? Oke. Akhirun. Nah, kha-nya ingat di atas garis. Nah, kemudian perutnya ke bawah garis. Akhirun. Akhirun. Nah, seperti ini ya anak-anak cara memberikan harokat. Nah, usahakan harokat ini bisa rapi ya, sesuaikan dengan letak hurufnya atau letak penulisannya itu ya. Siap. Nah, untuk kelanjutannya bisa kalian praktekkan pada nomor 2, 3 sampai 5 nanti setelah ini. Oke, lanjut ke materi berikutnya yaitu pada halaman 42. Bisa dibuka semuanya anak-anak 42? Iya, sudah ketemu 42? Oke, ya halaman 42 ini apa? Pengenalan huruf berharokat sukun. Nah, harokat sukun ini berarti mati. Nah, yang menjadikan huruf tersebut mati atau huruf ini apa ya? Secara konsonannya ini menjadi huruf ini mati pada sesuai letak hurufnya ya, yang berharokat. Nah, seperti ini contoh. A, bab, tat, sas. Nah, matinya di situ. Bukan sasa tapi sas matinya di situ ya. Jaj, hah, khoh, dad, zaz, ror, zaz, sas, shash, sos, dob, tob, zoz. Nah, matinya ain seperti ini. Nah, itu. Ghor, faf, lok, kak, lal, mam, nan, waw, hah. Nah, itu ya. Lah, kalau ini lam alif double ini la al a. La al a. Huruf yang mati yang mana? Huruf lam ini ya, yang mati huruf lam. La al a. Kalau ini a yai. Ya, a yai ya. Saya anak-anak. Oke, kita praktekkan untuk penulisan huruf yang berharokat sukun di sini contoh latihannya. Di sini kalian diminta untuk meniru contoh latihan yang huruf-huruf yang berharokat sukun. Di sini ada kata abdun. Mana yang berharokat sukun? Huruf ba. Abdun. Ya, kita praktekkan cara penulisan huruf di sini yang berharokat. Yuk. Ain. Ya. Nah, ingat ya. Perutnya ain ke bawah garis. Kemudian ba. Dal. Nah, diberi harokat. Yuk. Dun. Harokat sukun sebetulnya juga ada bentuk yang lain. Ya, kalau ini kan harokat sukunnya yang terbuka ya. Nah, ini perlu saya kenalkan lagi. Sebab ada juga yang menuliskan harokat sukun yang bentuknya seperti bulat itu ya, bulat seperti kayak angka 5 Arab. Nah, seperti ini. Ini juga bisa dipakai sebagai harokat sukun ya. Nah, kalau yang ini yang terbuka, ini yang tertutup ya. Paham ya anak-anak? Oke, sebelum melangkah ke materi yang terakhir, nah ini anak kelas 1 sudah selesai ini materinya. Coba diperlihatkan sama Pak Rauf dari hasil tulisan kalian. Ayo, gimana? Sudah? Mas Kenzi ya, Mas Kenzi. Oke, ada lagi Mas Reski Ramdan. Nah, ada lagi? Oh, Mas Jordan, ya, Bumi Respati. Nah, siap bisa Mas Bumi? Oke. Ya, ada lagi? Oh, Mas Nendra. Yang perempuan mana nih? Iza. Ya, sip. Mantap. Ini harus tertutup dengan kamera ini. Agra. Nadia ya.
Oke. Oke, siapa? Bisa semuanya ya? Oke. Oke, ke Sultan juga. Siap, bagus-bagus ini. Nah, tetap semangat dalam latihan menulis huruf Arab ya. Nah, nanti di akhir ini ada tugas yang perlu kalian kerjakan ya. Ya, langsung ke materi yang terakhir untuk kelas 1. Kelas 1 ini sudah dikenalkan dengan harokat fathah, kasroh, dhammah ya, dan juga sukun ya, dan juga pula angka-angka Arab. Yang terpenting lagi adalah pematangan dalam menulis huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini penting sekali. Kalau kalian sudah bisa menulis huruf hijaiyah dengan baik dan benar sesuai dengan letaknya dan cara penulisannya, ya insya Allah untuk melanjutkan ke jilid berikutnya besok kalau sudah menaik kelas 2, melanjutkan di jilid 2 dalam merangkai kata atau menyambung kata itu insya Allah mudah bisa dikerjakan. Ya, tetap semangat. Untuk yang materi terakhir kelas 1 pengenalan harokat tasdid. Ya, pengenalan harokat tasdid. Kamu bisa buka halaman 44. Ya. 44. Iya, pengenalan harokat tasdid. Nah, sudah pernah dengar dengan kata tasdid? Sudah ya? Nah, tasdid ini yang berarti double. Menjadikan huruf tersebut yang berharokat tasdid, huruf ini bisa menjadi terbaca double. Ya, doublenya bagaimana? Huruf pertamanya dibaca doublenya, yang pertama dibaca mati, yang kedua dibaca hidup. Hidupnya sesuai dengan harokat harokat yang ada pada huruf tersebut. Nah, tasdid contohnya ini, seperti angka W, seperti huruf W. Nah, seperti huruf W, begini ya. Nah, tasdid. Ya. Contoh ini, A. Tasdid ada pada huruf alif. Alif terbaca pertama mati A itu terbaca mati. Keduanya bisa terbaca hidupnya sesuai dengan harokat yang ada di huruf ini. Nah, kalau ini harokatnya fathah berarti A. Kalau misalkan ini diberi harokat kasroh AI. Ya, tergantung ya dengan harokat berikutnya. Oke. Nah, demikian juga dengan ini bab ba. Nah, kalau ini misalkan dikasih harokat kasroh, nah, terbaca babi. Nah, mudah ini cara mempraktekkan dalam membaca huruf yang berharokat tasdid. Ini tata, sasa, jajja, haha, khokho, dadda, zazza, rarra, zazza, sasa, shasha, soso, doddo, toto, zozo, ya yang pertama matinya itu, kedua itu gho fafa kokto kakka lala mama. Nah, ini ada huruf mim dan nun ya yang berharokat tasdid. Ini adalah kalau sesuai dengan bacaan tajwidnya kita membacanya mingkemnya agak lama. Nah, ditekan dulu mama. Nah, itu ya mama nana. Nah, kalau menyesuaikan dengan bacaan tajwidnya seperti itu ya mama nana. Nah, wawa haha. Nah, kemudian ini ada lam alif double. Yang pertama la Allah. Nah, ini terbaca panjang bagaimana? Sebabnya apa? Karena lam alif ini, huruf alif ini tidak ada harokatnya. Lam berharokat harokat tasdid dan fathah, sehingga ini terbacanya seperti ini. La Allah dibaca panjang seperti itu ya. Ya. Nah, itu bisa ya anak-anak, kita praktekkan bersama-sama, yaitu pada halaman 43. Alhamdulillah untuk kelas 1 ini nanti sudah selesai menyelesaikan pada jilid 1. Sip ya, coba kita praktekkan. Di sini ada angka pertama, angka 1 ini bacanya tabbat. Tabbat. Yang berharokat tasdid huruf apa? Huruf ba ya. Tabbat.
Nah, secara nggak langsung kalian kalau sudah tahu begini, insya Allah paham nanti ketika membaca huruf-huruf yang sudah berharakat fathah, kasroh, dhamma, ya. Apalagi ada tanwin. Nah, nanti ketika kamu menjumpai ada huruf-huruf Arab yang sudah berharakat itu, dicoba saja. Jangan takut membaca huruf Arab yang sudah berharokat. Oke, semangat anak-anak. Oke, kita praktekkan. Tabat. Kita tulis tabat ta ba tak lagi. Nah, beri harokat fathah pada huruf ta, beri harokat tasdid pada huruf ba, dan harokat fathah di atasnya. Kemudian tak yang berharokat sukun. Nah, ini sudah tertulis 3 huruf ini yang mempunyai harokat berbeda-beda ya. Yang pertama, tak pertama berharokat fathah, ba berharokat tasdid, dan fathah. Tak yang terakhir berharokat sukun. Terbaca tabat. Bisa anak-anak? Oke. Nah, saya ingin tahu hasil dari menulis terakhir ini. Yuk coba anak-anak keluarkan tunjukkan pada Pak Ro'o. Untuk kelas 1 yuk. Sudah selesai. Mana Mas Rizky Ramdan, Fauzan Nur, Devina, Najwa seperti nama anak saya ini mana. Aisyah Zahraulia. Nah, ini belakangnya siapa nih? Mail, ketutupan kamera saya. Mail Adara, ya. Naura, Fatihah, Rifki Arsyad, Nindra, ya. Sudah banyak. Argo, Afan, Kaila, ya. Banyak sekali nih. Abrima, Afifa, Kaira, ya. Sultan, Fulvian, Kaira, Alifnya belum itu. Ya sudah. Oke, sudah banyak sekali. Kaira, Alifia, dah ya. Kelas 1 sudah ya, cukup sampai di sini ya untuk kelas 1 ya. Tetap semangat. Saya harapkan tadi untuk halaman-halaman yang tadi masih kosong, contohnya yang belum disalin, silahkan kalian ada kesempatan untuk hari ini bisa diselesaikan. Untuk tugas akhir sementara, tugas akhir nanti yang halaman terakhir, halaman 43 nanti difotokan dikirim. Itu ya, tugas terakhir untuk kelas 1. Nah, halaman-halaman yang lain yang belum diselesaikan silahkan bisa diselesaikan saat ini juga. Terima kasih. Sudah cukup ya untuk kelas 1. Berikutnya untuk kelas 2. Kelas 2, yuk. Siap? Sudah siap anak-anak kelas 2? Ya. Kelas 2 ini menyambung huruf. Menyambung huruf apa? Huruf hijaiyah yang dulu sudah kita praktekkan bersama. Untuk huruf hijaiyah yang bersambung di depan, di tengah maupun di akhir. Kita mulai dari halaman 27. Ini saya berikan contoh satu-satu saja ya. Cara menyambungnya ya. 27. Ya, zahaba, huruf za yang bersambung di depan. Dan ha dan ba. Zahaba. Kemudian hadaro. Nah, di sini kalian hanya cukup untuk meniru tulisan yang ada di atasnya, hakaza. Kalau hanya sekedar meniru saja mudah ini anak-anak, saya yakin bisa dikerjakan ya. Ro, termasuk huruf ro ini. Za, da, ro ini adalah huruf-huruf yang hanya bisa bersambung di akhir saja. Royana. Seperti ini, ro ini tidak bisa menyambung ke huruf berikutnya. Ya kan? Karoma. Ro ini tidak bisa bersambung dengan huruf berikutnya. Oh, ini belum. Oh ya. Karomin, maaf. Ya naro.
Nah, yang bisa menyambungnya itu sebelum huruf pada sebelumnya. Ya. Jadi untuk setelahnya huruf ro ini tidak bisa menyambung. Mudah sekali ya. Kemudian za. Za ada dua bentuk ya. Dulu sudah dikenalkan za pertama, za kedua. Ini sama juga dengan huruf ro ya. Zanaya. Azama. Nah, ini jangan sampai bingung menjumpai huruf seperti ini. Nah, huruf za ketika bersambung di tengah, ya, bentuk penyambungannya seperti ini. Tidak huruf nun ini ya, huruf za. Nah, kenapa kok saya tampilkan huruf za atau ro yang bentuknya seperti ini biar kalian tidak bingung ketika menjumpai ada huruf Al-Quran yang bentuk za-nya seperti ini. Jelas beda za dengan nun ya. Fajaza. Berikutnya sami'un. Nah, sambungan huruf sin. Kalau sin sendiri bisa bersambung di depan, tengah maupun di akhir. Gini ya. Tinggal niru itu aja ya. Huruf ainnya tertutup. Sami'un. Hasana. Katasa. Oke, ya sesuaikan dengan letak hurufnya ya. Berikutnya ya, untuk latihan-latihan ini kalian diminta agar dapat melatih pada contoh yang ada di sini untuk disambung. Nah, ini latihan, satu latihan ini. Zakonin, dicoba kalian mencoba untuk belajar secara mandiri bagaimana huruf-huruf ini bisa disambung. Nah, kalau tadi sudah dikenalkan ya, za di depan tidak bisa bersambung sehingga nanti penulisannya begini. Nah, za. Nah, za sendiri tidak bisa bersambung. Nah, dilanjutkan ke huruf berikutnya, ko. Nah, ko bisa bersambung ya dengan nun. Nah, sehingga nulisnya begini. Nah, kalau yang ini kelas 2 ini sudah mulai belajar menyambung huruf. Ya, untuk kelanjutannya nanti ya kalian bisa dikerjakan secara mandiri. Berikutnya lagi untuk halaman 30 juga demikian. Kalau tadi yang halaman 29 3 huruf, kalau halaman 30 ini ada 4 huruf yang harus kamu sambung sesuai dengan contoh yang ada di sini. Ini apa ini ya? Angka yang pertama, soal yang pertama adalah bacaannya zahrotun. Contoh. Za sendiri tidak bisa bersambung sehingga apa? Ini lepas kemudian tulis huruf H. Zahrotun. H bisa bersambung ya. Kemudian tak marbutah bagaimana? Tidak bisa bersambung kepada huruf ro-nya. Sebelumnya kan huruf ro. Ini jelas ini tidak bisa bersambung ya. Ro tidak bisa bersambung ke huruf berikutnya. Zahrotun. Oke, ini sudah latihan contoh ya. Ini sekedar saya memberikan contoh dulu. Nah, berikutnya halaman 31 sama dengan contoh yang tadi, sambungan huruf sin. Nah, di sini dicontohkan syamsun. Untuk berikutnya nanti kamu coba sendiri. Saya yakin kelas 2 ini sudah bisa mandiri untuk tidak harus mengikuti apa yang saya contohkan secara langsung. Jadi ketika saya memberikan contoh satu saja, kalian bisa berusaha untuk melanjutkan sendiri. Syamsun, maaf ini tadi keliru ya. Fathah artinya syamsun. Ya, ini berikutnya kamu coba sendiri. Nah, sudah ada. Kemudian soberun. Shot, ingat ya. Shot, menulis huruf shot ketika bersambung di depan, ini dimulainya dari bawah garis. Sehingga apa? Ini adalah satu kaidah aturan menulis huruf Arab. Sehingga ketika bersambung pada bagian sisi bawah ini masih ada sisa. Soberun. Sobaro, maaf.
Sobaro, bukan sobrun. Sobaro. Nah, sabaro. Sobaro. Nah, ini kemudian berikutnya fasola. 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 Ini ya, ingat ya. Di bawahnya ini masih ada sisa khususun. Nah, shot ini kan bisa bersambung baik di depan, tengah maupun di akhir. Khususun. Oke. Lanjut ke huruf berikutnya, dot. Nah, dot ini sama juga bentuknya dengan huruf shot. Nanti saya harus cukup memberikan contoh di depan saja, untuk berikutnya kamu sendiri. Dot. Ingat ya, di bawahnya masih ada sisa dobitun. Dobitun. Lanjut huruf to. Tok dengan shot atau dot hampir mirip, tetapi tidak ada kelebihan pada bagian sisi bawah. Nah, ini tidak ada kelebihannya ya. Tolaba. Khotoba, khotot. Nah, ini nanti kalian sendiri bisa dipraktekkan. Iya. Untuk latihan-latihan di sini, nah ini langsung menyambung huruf, 4 huruf latihannya. Nah, kalau tadi sudah dikenalkan latihannya cukup 3 huruf, ini sudah masuk ke latihan 4 huruf. Harapannya apa? Kalian bisa secara mandiri ya melatih, mengingat kembali untuk latihan-latihan menyambung huruf. Nah, entah itu 3 huruf, 4 huruf, bahkan 5 huruf sampai 6 huruf pun kalian, saya yakin kalau sudah tahu letak-letak hurufnya, tahu penyambungannya, mana yang bisa disambung di depan, tengah, dan di akhir, dengan melihat contoh-contoh yang sudah ada, saya yakin kalian bisa. Ini contoh syarifun. Nah, shin sendiri bisa bersambung di depan, tengah maupun di akhir, sehingga ini shin bersambung dengan huruf ro bisa. Akan tetapi ro sendiri tidak bisa bersambung ke huruf berikutnya. Berikutnya huruf apa? Ya. Ya sendiri ketika di depan begini bentuknya sudah berbeda seperti huruf ba. Menyambung ke huruf fa. Sehingga lepas ini ya. Ro dengan ya tidak sambung ya. Syarifun. Nah, sampai di sini. Ini ya. Dah contoh di halaman 33. Kemudian halaman 34. Haldiron. Ini 4 huruf. Sebetulnya 4 huruf ya. Ha, dot, ro, alif. Hanya terbacanya haldiron. Singkat. Haldiron. Nah, begini. Nah, untuk berikutnya kamu sendiri ya. Nah, berikutnya ini za. Nah, za di sini ya sama dengan huruf to tadi cara penyambungannya ya. Nah, gini. To bersambung dengan fa, kemudian ro. Bawahnya tidak ada sisanya ya. Seperti ini. Za faro. Za faro ini artinya beruntung. Kemudian huruf ain. Ain ketika bersambung di depan persis seperti bentuk aslinya yang dipakai hanya kepalanya saja. Contoh di sini abbaro. Kemudian huruf ain ketika di tengah ya ini harus tertutup. Kalau pakai penna yang terpotong ini tertutup. Fa'ala. Bentuk kepalanya bagaimana Pak? Sudah berubah menjadi seperti ini, menyilang ini. Fa'ala. Kemudian qata'a. Nah, kepalanya huruf ain di akhir sama dengan yang di tengah. Hanya saja ketika di akhir ini masih menggunakan apa? Menggunakan perutnya huruf ain. Qata'a. Nah, ini masih digunakan perutnya ini. Kalau yang di tengah sudah tidak pakai perut ya, tidak pakai lengkungan. Qata'a. Nah, oke. Sudah ya. Berikutnya huruf ghain. Halaman berikutnya 36.
sama dengan ain tadi ya. Contoh penulisannya huruf pertama huruf ghain di depan sama dengan huruf ain tadi ya bentuknya. Ghafara. Ini sepintas saya memberikan contoh bentuk huruf aslinya ketika bersambung. Syaghala. Nah, ini bisa diperhatikan sendiri ya. Lanjut ke bawah sendiri. Huruf fa. Fa. Fa ketika berada di depan fa ketika berada di tengah. Nah, bentuk penyambungannya seperti ini ya. Nah, ini agak beda bentuk lubangnya. Kalau lubangnya fa ketika di tengah seperti belah ketupat. Kalau kita menggunakan pensil atau alat yang sudah dipotong. Sofaro, zolafa. Nah, kalau ini huruf terakhir huruf fa, ini penyambungannya seperti bentuk aslinya. Zolafa ya, seperti bentuk huruf aslinya. Zolafa. Oke. Nah, untuk latihan-latihan ini yang 37 silakan kalian kerjakan ya sebagai latihan-latihan ini ya. Ini tidak perlu saya contohkan, ini sudah bisa kamu kerjakan sendiri ya sebagai latihan di rumah ya. Kalau saya tirukan di sini berarti kamu tidak ada latihan di rumah nanti ya. Nah, ini latihan-latihan. Ini kita langsung masuk ke materi-materi inti saja ya. Dibuka halaman 39. Qara'a. Qara'a ini hampir sama dengan sambungan huruf fa. Nah, samanya letaknya pada sambungan huruf sambungan di depan maupun di tengah. Ini sama. Sambungan huruf fa dan to. Yang berbeda itu ketika bersambung di akhir. Nah, ketika di akhir ya bentuknya menyesuaikan dengan bentuk aslinya masing-masing. Kalau qaf sendiri di akhir seperti persis dengan bentuk aslinya huruf qaf. Ini ya. Nah, kalau ketika bersambung di akhir, fa juga demikian. Jadi untuk huruf fa dan qaf itu jelas berbeda. Bentuknya berbeda. Berikutnya huruf kaf. Kaf di sini ketika bersambung di depan, di tengah, ini sudah berubah total bentuk aslinya dengan bentuk aslinya ya. Ketika berada di depan, bentuk penyambungannya seperti ini. Kataba. Nah, kataba. Nah, ketika di tengah hampir mirip dengan bentuk yang ketika bersambung di depan. Syakaro. Syakaro. Nah, ketika di akhir hampir mirip dengan bentuk aslinya. Hanya saja pada bagian sisi bawah ini diambil dari huruf ba. Malika. Nah, wah ini sudah masuk di tingkat internasional nih ya. Apa Mas? Untuk Malika. Malikun ya. Ya ini ada ya. Alhamdulillah bisa semuanya ya. Saya yakin anak-anak bisa untuk tingkat kelas 2 ini bisa untuk mengikuti. Halaman 40 sambungan huruf lam. Huruf lam ketika bersambung di depan ya hampir mirip dengan bentuk aslinya, hanya saja ketika langkah keduanya ini mendatar, tidak ke bawah ya, mendatar. Nah, menyambung pada huruf ain, contoh misalnya menyambung dengan huruf ain ya begini. Laib. Nah, sampai seterusnya ya, dicoba sendiri. Ini masalahnya ini kita hanya tinggal nirun saja seperti di atasnya. Sama juga ini masaha samakin salama ya, tinggal nirun saja. Kalau mim ini bisa bersambung di depan, tengah maupun di akhir. Nah, ini sistemnya hanya menirun di contoh di atasnya. 41, 42 sama ya, tinggal kalian kerjakan sendiri di rumah menyambung huruf nun. Nah, sekarang masuk pada huruf nun, halaman 43. Nun ya. Bentuknya, penyambungan bentuk hurufnya hampir mirip sama dengan bentuk huruf batasa. Nah,
ketika bersambung di depan, di tengah. Di depan dan di tengah saja. Tapi ketika bersambung di akhir sudah menyesuaikan dengan sesuai dengan bentuk huruf aslinya. Contoh di sini nazara, kemudian ngunuqin. Nah, kalau yang ini di akhir ini sudah menyesuaikan dengan bentuk huruf aslinya. Nah, sekarang wawu. Nah, mudah sekali wawu ini ya. Nah, ingat wawu hanya bisa bersambung pada huruf sebelumnya. Nah, kalau setelahnya wawu ini tidak bisa menyambung ya. Seperti ini contoh, wawu bisa menyambung pada huruf sebelumnya. Setelahnya ini sudah enggak bisa. Ya. Nih, berikutnya lagi 44. Ha, ini penting sekali untuk dicontohkan ini ya. Ha ketika bersambung di depan seperti ini, hazama. Ketika di tengah, ingat perhatikan. Nah, ini harus kamu tahu ini. Jangan asal nulis saja ya. Ketika di tengah menulis huruf H ya, gini, kemudian diturunkan. Dinaikkan. Nah, seperti sayapnya kupu-kupu. Nah, ini, oke. Fahmun. Ini contoh dari kata fahmun. Nah, kalau ketika di akhir, hati di akhir, nah ini bentuknya sudah berbeda lagi. Nah, masing-masing penyambungan di depan, tengah maupun di akhir bentuknya berubah semua. Syubbiha. Nah, udah. Nah, berikutnya lam alif. Nah, lam alif karena lam alif ini kan terdiri dari dua huruf, lam dan alif. Ketika berada di depan, nah, karena huruf lam alif ini kan huruf keduanya adalah alif, maka alif tidak bisa bersambung kepada huruf berikutnya. Seperti ini contohnya. Nah, halalun, ya, rojulan. Nah, seperti ini. Hanya bisa bersambungnya ketika huruf sebelumnya bisa menyambung ke huruf lam. Lanjut ke huruf halaman 45. Ini kamu latihan sendiri ya di rumah, dicoba untuk latihan menyambung huruf. Nah, berikutnya adalah 47. 47 ini adalah sambungan huruf hamzah atau alif di sini ya. Sama. Seperti ini ya. Hamzah atau alif ini. Nah, letak-letaknya. Ini kita hanya meniru saja di atasnya sudah. Ya. Ya di sini ketika bersambung di depan ya sama dengan penyambungan huruf batasa dan nun. Nah, sebetulnya untuk penyambungan bentuk penyambungan di depan tengah ini untuk huruf batasa ya nun ini sama ya. Ketika bersambung di depan maupun di tengah. Nah, yang membedakan ketika bersambung di akhir. Seperti ini bayanun. Baina. Rodiya. Nah, ini sudah berbeda, tidak seperti yang di awal tadi. Nah, kenapa kok ini langsung naik gini? Nah, sebab lot pada dasarnya lot itu kan penyambungannya begini kan. Kalau iya itu kan bentuk aslinya seperti ini. Karena lot ini mempunyai satu gigi di sini sebagai mewakili huruf ya, karena huruf ya ketika bersambung di akhir adalah letaknya hanya ini saja ya, ini saja ya, di akhir itu hanya ini saja, bukan pakai ini, tidak pakai apa yang di atas ini, tidak, hanya di sini saja. Maka pada gigi dhot di sini kita gunakan sebagai penyambung dari huruf ya. Nah, sebetulnya huruf ya itu hanya ya akhir hanya ini saja ya, bukan ini. Nah, ini adalah masuk pada giginya huruf dhot. Maka penyambungannya seperti ini. Dia. Nah, ini penting sebagai pengetahuan untuk anak-anak semuanya. Oke, tak marbutoh hanya bisa bersambung pada akhir halaman 48. Nah, tak marbutoh dalam bentuk yang lain seperti ini. Ini kalau bersambung di akhir karena huruf sebelumnya tak ini bisa bersambung. Kalau huruf sebelumnya ro, jelas ro ini tidak bisa bersambung pada huruf tak marbutoh. Oke, siap ya.
Untuk latihan berikutnya ini kamu kerjakan di rumah 49, 50 di rumah. Lah ini terakhir untuk kalian semuanya anak-anak kelas 2 ya, ini kita mencoba untuk latihan menyusun kata dari latihan menyambung yang sudah kita lakukan bersama-sama. Nah, kalau ini coba ini di sini ada huruf kha lam qaf khuluqin. Nah, dari yang sudah kita lakukan tadi cara menyambung yang benar, khuluqin bentuknya seperti ini. Nah, ini kata yang kedua adalah azimin. Nah, azimin seperti ini ya. Nah, ini nanti kalau dalam satu kalimat menjadi khuluqin azimin. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Demikian juga nanti ini. Saya berikan satu contoh di sini, nanti untuk berikutnya kamu kerjakan sendiri. Nah, kebetulan ini waktu juga sudah selesai. Aliman. Nah, ingat aliman. Ain bersambung di depan, kemudian masuk kepada huruf lam. Kemudian lam bersambung dengan huruf ya, dan bersambung dengan huruf mim. Mim bersambung dengan a, alif. Alif. Aliman. Ini masuk dalam satu kata. Hakiman. Hak di depan. Ingat, kaf ketika berada di tengah bagaimana bentuknya? Nah, seperti ini ya. Hakiman. Alhamdulillah ini sudah selesai. Anak-anak bisa ya. Nah, untuk kelanjutannya dicoba sendiri. Sambil lihat-lihat dari contoh yang sudah ada di buku. Tidak masalah ya. Tidak harus kalian, saya sudah yakin sudah bisa sendiri. Misalkan kalau kalian masih ingat masih lupa, ada yang kelupaan, lihat saja dari contoh-contoh yang sudah ada di buku. Tetap semangat anak-anak ya untuk latihan kali ini. Alhamdulillah kelas 1 dan 2 sudah bisa menyelesaikan atau khatam sesuai dengan buku yang dikerjakan. Untuk kelas 1 di jilid 1, kelas 2 di jilid 2. Untuk selanjutnya nanti ada tugas-tugas tersendiri. Untuk khusus di kelas 1 tadi tugasnya di yang paling akhir tadi, halaman terakhir tadi ya, untuk dikerjakan. Dan juga kelas 2 nanti yang terakhir, latihan terakhir nanti difotokan dikirim. Gitu aja ya. Terima kasih. Tetap semangat latihan. Oke? Ya, kelas 2, mana kelas 2? Ayo acungkan jempolnya ya. Dua-duanya oke. Semangat ya. Oke ya. Oke, sip. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Semangat belajar dan latihan. Cukup sekian dari Pak Rauf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.